Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sahabat Tengler kabarnya? Hari ini kita akan sama-sama belajar meracik kembali ya. Untuk para sahabat Tengler, maaf untuk guru-guru saya, untuk teman-teman saya, bukan maksud saya menggurui, hanya sekedar berbagi, hanya sekedar sharing ya. Racikan ini mungkin upgrade dari si rempah ya, si rempah kemarin yang putih. Nah, kita akan kembali ngeracik racikan si rempah khusus untuk bandul ya, khusus untuk pengumpul ikan di danau. Adapun nanti racikan ini mungkin memakai bahan-bahan cukup lumayan sedang ya, bukan sedang, jadi gimana ya, bahannya cukup lumayan sedikit banyak ya, sedikit banyak. Terus ada beberapa bahan yang memang ada kuncian bahan di sana yang akan kita pakai, tidak bisa digantikan dengan bahan lain ya. Jadi nanti tolong ditonton, jangan di skip ya buat teman-teman, biar nanti tidak ada pertanyaan ya, tidak ada pertanyaan kembali soal bahan-bahan ya. Nanti kita jelaskanlah sama-sama ya di pertengahan video ya. Nah, kita perkenalkan saja dulu untuk bahan-bahannya ya. Tetap kita menggunakan salam ya. Salam ini kita pakai kembali. Ini sereh dapur. Ini pala ya, kita pakai pala. Ini untuk akar walangnya. Ini nilam SP ya, saya pakainya nilam Sulawesi ya. Kalau teman-teman punya nilam SP boleh, punya nilam biasa boleh, punya nilam Sulawesi lebih bagus. Tapi ingat ya, setiap bahan nanti menentukan hasil aroma yang akan ditimbulkan ya. Ini garlic setan ya, ini garlic setan. Nanti ada pertanyaan kembali, nanti Om bisa nggak pakai garlic biasa? Setiap bahan yang Om gunakan nanti akan berbeda hasil ya. Bisa pakai garlic biasa, cuma nanti aroma yang ditimbulkan, aroma akhir yang ditimbulkan itu akan berbeda ya. Nanti kita jelaskan di pertengahan ya. Ini juga rendang ya, ini rendang biar aroma rempahnya lebih kena gitu. Ini bolu SP ya, bolu SP untuk perendamnya. Ini usar hitam dan ini jagung bakar ya. Nah, kita akan siapkan ini botolnya dulu ya. Sambil saya jelaskan ya, nanti ini salam ya. Salam saya pakai aroma salam. Memang aroma salam ini aroma yang dominan sekali, masuk sekali buat di Jatiluhuran, buat di Palumbonan, Jati Gede, Sadawarna, ini masuk banget loh. Dan untuk daerah-daerah Cianjur lainnya ini masuk sekali ya aroma salam ini. Karena memang aroma salam itu salah satu aroma yang memang disukai ikan ya. Nah, ini saya kasih 10 mili ya. Salamnya saya kasih 10 mili ya teman-teman ya. Salamnya pakai salam yang bagus ya teman-teman, bukan salam yang aromanya kurang nyengat. Ini aromanya lumayan nyengat ya menurut saya. Aromanya lumayan bagus. Ini 10 mili. Ini saya kasih sereh dapur ya. Saya kasih sereh dapur 1 mili. Saya kasih sereh dapur 1 mili. Saya kasih pala juga 1 mili ya. Pala ini saya kasih 1 mili. Pala juga salah satu aroma yang disukai ikan nila ya. Saya kasih pala 1 mili. Saya kasih akar walang ya. Akar walang ini saya kasih 3 mili. 1.
akar walang saya kasih 3 mili. Lalu nilam saya kasih 2 mili. Nah, nanti ada timbul pertanyaan nih, nanti Om bisa nggak pakai nilam biasa? Bisa, silahkan ya. Mau pakai nilam biasa, mau pakai nilam Sulawesi, mau pakai nilam SP boleh. Tapi ingat ya, aroma yang ditimbulkan di akhir nanti akan berbeda ya. Karena ini saya pakai bahan-bahan yang dari kunciannya, bahan-bahannya yang menurut saya rekomendasi lah kalau buat pengumpul ikan. Jadi nanti bahan-bahan yang digunakan sama teman-teman akan menentukan hasil ya. Jadi carilah bahan-bahan yang berkualitas, benar-benar bahan yang bagus, hasilnya juga akan bagus juga, akan maksimal ya. Nah, selanjutnya saya pakai nih rendang ya. Garlic setannya terakhir saja. Saya pakai rendang, kenapa nggak pakai bib? Nanti ini aromanya tuh, aroma rempahnya tuh lebih kena gitu. Nanti timbul lagi pertanyaan, Om bisa nggak pakai bib? Bisa, silahkan ya, tergantung Om aja ini mah. Bisa pakai apa? Bisa pakai bib putih, bisa, silahkan. Tapi ingat ya, tadi saya katakan aroma yang ditimbulkan di akhir akan berbeda dengan racikan yang saya buat gitu ya. Paham kan ya? Sebenarnya ngoplos itu hanya permainan aroma saja. Yang penting aroma yang ditimbulkan itu menurut kita enak di hidung gitu Om. Dari nyengatnya enak, kalau kata guru saya aroma nendangnya tuh lebih kena gitu. Aroma nendang di hidungnya tuh ada gitu, kena gitu. Nah, ini jagung bakar ya. Jagung bakar saya kasih 3 mili ya. Jagung bakar saya kasih 3 mili. Nah, ini bolu SP saya kasih 10 mili. Bolu ini di sini saya gunakan buat perendam ya. Biar tidak terlalu nyengat atsirinya, karena kan kalau sirimpa itu kebanyakan aroma atsirian ya. Aroma atsirian. Nah, nanti biar tidak terlalu nyengat, tadi saya sudah pakai jagung bakar buat perendamnya. Saya blend lagi, saya tambahkan lagi dengan bolu SP ya. Itu sebagai perendam ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman yang ngeracik terlalu nyengat, Om bisa pakai bolu SP untuk perendamnya. Jagung bakar, bisa pakai ubi, bisa pakai nabati, bisa pakai egg meal, bisa pakai sari lapis, pandan SP, bolu Surabaya, bolu biasa, itu bisa ya buat perendam ya. Nah, ini usah hitam ya, saya kasih 10 tetes. Dan ini garlic setan saya kasih di 7 tetes aja dulu ya, 7. Belum dibuka nih. Belum dibuka teman-teman, dalamnya belum dibuka karena saya double penutupnya, karena ini aromanya nyengat banget keluarnya. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, nanti akan timbul nanti ya, akan ada banyak pertanyaan. Bisa langsung masuk ke WA ataupun ke inboxan ya di YouTube. Nah, sambil kita nunggu ini tercampur ya, saya akan jelaskan beberapa part yang akan menjadi penentu aroma ini ya, penentu aroma si rempah ini ya.
botolnya terlalu besar teman-teman ya, saya gantikan ke botol yang lebih kecil nih, biar mixingnya maksimal ya. Ini saya bikin sekitar kurang dari 30 mili, 27 milian ini. Nah, biar nggak berisik ya. Nah, kita jelaskan teman-teman ya. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan kembali ya. Ada beberapa pertanyaan akan masuk nanti. Om bisa gak nanti pakai garlic biasa ataupun pakai bolu yang lain ataupun pakai nilam biasa ya. Nah, sudah berputar ya. Bisa sebenarnya omku ya, buat teman-teman angler bisa, tapi nanti hasil aroma yang ditimbulkan di akhir akan berbeda ya. Jadi kan kalau untuk esen itu nanti kita di tesnya tuh ada yang pakai ke air omku ya, diteteskan ke gelas, ada juga yang langsung ke tangan ya. Nah, nanti di akhir aroma itu akan berbeda ya. Sepertinya halnya ini garlic setan, nanti diganti dengan garlic biasa, bisa silahkan. Tapi dampaknya tuh di akhir aroma sama aroma yang ditimbulkan itu akan berbeda dengan aroma yang saya buat gitu. Tapi Om masuk gak kira-kira pakai garlic biasa? Masuk silahkan, tapi kualitasnya juga akan berbeda. Seperti halnya sama nilam ya teman-teman, nilam Sulawesi nanti digantikan lagi dengan nilam biasa, boleh silakan, tapi aromanya tetap akan berbeda hasil ya teman-teman. Nah, ini untuk racikan ini di Jatiluhur masuk ya, di Palumbon masuk, di Sadawarna, di Cianjuran ya, Danau Cianjuran masih masuk pada Palumbon itu masuk ya teman-teman. Karena ini sudah dites juga sama teman-teman saya. Saya jarang upload hasil ya, karena memang banyak yang masuk laporan Om masuk gini. Karena kan saya tiap harinya terus ngeracik pesanan banyak ya. Seperti ada yang pesan sirempa, ada yang pesan buat ikan mas, nila, patin, bawal, lele. Jadi saya nggak fokus sama hasil dari memancing, tapi yang penting itu bandul masuk dulu ya. Kalau soal hasil itu tergantung lapak ya, tergantung kondisi kolam, tergantung lapak, sama tergantung cuaca juga. Yang penting esen bandulnya masuk aja dulu. Nah, nanti tinggal Om dikondisikan dengan dosisnya. Kalau untuk dosis di Palumbonan itu kisaran di 9 tetes ya, 10 tetes sampai 15 tetes. Tapi saya sarankan bandulnya di 9 sampai 12 tetes. Untuk di Jatiluhuran bisa di up 13 sampai 15 tetes untuk kedalaman tertentu ya. Kedalaman lebih dari 1 meter. Om, ini bisa gak pakai lumut? Kalau dipakai buat lumut bisa, cuman kurang masuk nanti ya, bukan kurang masuk, kurang efektif. Kalau Om punya aroma yang seperti aroma melati ya, atau aroma stroberi, itu masuk atasannya ya, lumutnya. Nah, ini jadi sirempa itu sebenarnya khusus buat bandul ya, bukan buat lumut sebenarnya, dibuat khusus buat bandul ya. Tapi bisa juga dipakai buat ini, dipakai juga buat lumut, tapi nanti hasilnya kurang maksimal nanti ya. Ikan pas lagi datang tapi aroma lumutnya karena ini dibuat khusus buat pengumpul, nanti dari cara makannya ikannya, dari cara dia ngetriknya dan lain-lain akan berbeda ya. Jadi saya sarankan atasannya pakai aroma yang segar atau aroma melati ya. Nah,
kita masukkan dulu ke botol ya teman-teman. Nah, ini sudah ke blend ya. Ini cukup lumayan kental ya tuh. Ini jadi kental. Oh, jadi kental ya karena dari perpaduan bolu SP-nya tadi. Jadi ini bukan pasta ya. Ini biang ya. 100% full biang. Nah ya teman-teman ya sudah jadi ya. Lagi batuk nih. Nah ini sudah jadi ya. Ini si rempah terbaru di 2026 ya. Ini saya namakan si rempah laga ya, si rempah baru aja lah, si rempah new atau si rempah baru ya. Aromanya dia dominannya ke aroma tetap, aroma salam, ada aroma serehnya, aromanya perpaduan. Jadi menimbulkan aroma khas. Buat teman-teman ini bisa kok ditambahkan ya, seperti saya misalnya untuk misalnya saya tambahkan kepiting, saya tambahkan udang, saya tambahkan coya ya, boleh, silahkan, itu lebih bagus. Terus nanti saya mau turunkan serai dapurnya, mau saya turunkan bagus, karena ini kan kuncinya dari salam, tapi jangan turunkan salamnya ya, lebih up, lebih bagus salamnya. Yang nanti saya mau turunkan serai dapurnya boleh, saya mau naikkan akar walangnya, mau pakai usar madu, mau pakai usar bening dan lain-lain boleh, silakan ya. Karena ini hanya yang saya buat ini hanya sebatas untuk patokan saja. Buat teman-teman silahkan dikembangkan kembali ya. Ini hanya dasaran aroma saja ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau ngeracik, silahkan ya diracik di rumahnya masing-masing. Semoga bermanfaat, silahkan berkreasi kembali ya. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah support channel ini. Semoga channel ini untuk khususnya buat para angler semoga bermanfaat. Semoga lebih berkreasi kembali dalam hal meracik ya. Terus saja coba terus meraciknya sampai nanti ketemu takaran yang pasnya ya buat ini ya. Ini yang saya temukan di 9 sampai 13 tetes, buat di Jatiluhur di 10 sampai 15 tetes ya buat pengumpul ya. Silakan buat teman-teman dicoba, aromanya enakeun pisan, aromanya khas ya, aromanya timbul aroma baru ya, aroma yang kata orang tuh aromanya kok beda, aromanya sulit ditemukan. Nah ini ya khasnya si rempah itu, aroma yang kita buat itu, aroma yang kita cium itu nanti akan berbeda. Ini aroma apa sih, ini aroma apa sih, nah gitu ya, tidak seperti dominan aroma-aroma yang lainnya. Silakan ya teman-teman dicoba. Terima kasih banyak buat teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.